Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube eventsilat.com pencaksilat for the world. Ya, pada kesempatan kali ini kita masih ngebahas kejuaraan pencaksilat yang baru aja kelar di multi event. Ya, SEA Games Kamboja ke-32 2023. Kebetulan silat dipertandingkan di multi event tersebut, di kejuaraan tersebut. Nah, ada hal yang sangat menarik ya di sini yang perlu kita bahas bersama-sama. Kali ini tetap masih sama Kak Alpon. Ya Kak, jadi kita mau bahas masalah kelas under 45. Under 45 sebenarnya ini adalah kelas baru di silat putra ya. Under 45 putra sebenarnya adalah kelas baru yang ada di silat dan dipertandingkan juga di SEA Games Kamboja ke-32. Pasti teman-teman juga semua udah bertanya-tanya, apalagi pada saat live yang di live-in nama event silat sama kita juga, di komentar tuh banyak banget ya, saling menduga-duga, saling kira-kira begini banyak komentar yang mungkin yang kurang tepat kali kayak ya, komentar-komentar teman-teman itu ya. Yang mungkin kayak kita coba akan luruskan dan kita coba berikan yang paling ininya lah, yang paling tepatnya lah ya, kayak mungkin yang kita bisa berikan ya. Karena kebetulan Kak Alpon ini IT event silat sama Adit, tim juga event silat yang langsung ada di venue, langsung ada di tempat kejadian. Jadi seharusnya kurang lebih ya informasi dari Kak Alpon ini bisa ya 80-90% akurat kayak ya. Insya Allah. Karena kalau 100% takutnya nggak ada yang sempurna, nggak ada yang sempurna. Mudah-mudahan informasi dari Kak Alpon karena ada langsung di venue akurat. Jadi dimulai dari mana nih Kak? Kita kira-kira kita. Mungkin dari pertama kali ya, dari technical meeting ya. Dari technical meeting dan baluting, pengundian. Jadi sebenarnya di pengundian itu dari data yang masuk itu ada 2 kelas yang memang dipertanyakan. Karena apa? Karena pesertanya hanya 3 orang. 2 kelas hanya berisi peserta 3 orang. Yang pertama yang ini yang under 45 yang cowok, sama kelas C putri, kelas Jenny. Itu sebenarnya awalnya di ini juga tuh dipertanyakan juga. Tapi ternyata pas lagi proses balloting ada informasi terbaru dari officialnya Philippines. Jadi dari official Philippines menginformasikan bahwa sebenarnya mereka mengirim atlet juga di kelas C putri. Nah itu kemarin ada klarifikasi dulu dengan NOC-nya Filipina, dari TD kita, dari TD Pencaksilat. Oke, diklarifikasi bahwa benar dikirim, jadi ditambah 1, jadi ada 4. Jadi kelas C putri jadi 4. Clear, jadi 4 bisa dipertandingkan. Dan di baluting saat TM juga. Nah, untuk yang under 45 male ini ketika baluting masih 3 nih memang. Masih 3. Dan itu tetap di baluting, makanya beberapa udah ada mungkin udah ada yang dapat informasi bahwa baluting 3 orang. TM itu Hamin 1 kejuaraan. Ya, Hamin 1 kejuaraan. Baluting itu Hamin 1 kejuaraan. Hamin 1 kejuaraan. Nah itu udah ada hasil balutingnya, mungkin ada yang dapat juga gitu kan, bahwa ya di share sana sini bahwa Singapura melawan Kamboja di semifinal. Bayu udah undiannya lolos ke final. Jadi 3 atlet di kelas under 45 putra ini hanya ada Singapura, Kamboja dan Indonesia. Dan jadi kan kalau namanya 3 pasti ada 1 ngebay langsung ke final. Nah, dan itu si Bayu awalnya. Awalnya seperti itu. Singapura dan Kamboja bertemu dulu di semifinal. Oke, awalnya seperti itu. Dan yang teman-teman tahu. Tapi ini tetap setelah undian ini masih tetap jadi polemik, jadi kendala karena masih 3 orang. Karena rule-nya itu kalau nggak salah dari rule multi eventnya itu seharusnya 3 orang itu tidak bisa dipertandingkan. 3 orang itu tidak bisa dipertandingkan. Jadi tidak ada medali di situ seharusnya. Itu yang masih jadi dipertandingkan pun hanya tidak akan dipertandingkan, ataupun kalau medalinya pun nggak dihitung. Kalau misalnya ternyata dipertandingkan. Jadi memang dari situ masih jadi polemik tuh. Jadi masih polemik lah. Jadi masih polemik. Sebenarnya kedepannya gimana ya? Tapi kan setelah itu saya nggak tahu di belakang-belakang masih ada
dia masih perbincangan, perundingan, koordinasi lagi dengan NOC seperti apa, gimana ya, gitu. Karena di SEA Games itu pasti ada ibaratnya tuan rumah itu ada kayak panitia khususnya. Ya, yang ada tadi disebutnya NOC itu ya, NOC itu Kemsok gitu ya. Kamboja. Nah, itu mungkin teman-teman yang kurang tahu nih Kak. Ya, itu jadi ada panitia itunya tuh. Ya, sebenarnya dari technical middle kelas ini memang ya itu masih jadi perbincangan gitu loh. Belum final gitu. Jadi belum pada final. saat TM pun ibaratnya kalau di sidang itu kayak ditunda. Ya, untuk tapi sempat makanya teman-teman mungkin ada yang nerima sempat dibaluting 3 orang itu. Karena ya emang harus ada laporan dulu pada saat TM itu. Kenapa nih kelas A nggak dimainin? Nah, itu dan bagan yang jadi 3 ini itu untuk buat laporan dulu. Ya pokoknya udah keluar dulu lah. Makanya dikeluarkan. Tapi itu belum fix sebenarnya karena itu tadi karena kendala hanya pesertanya 3 orang. Itu sebenarnya masih ada proses lagi di belakangnya, gitu. Masih panjang tuh prosesnya. Intinya berarti pada saat TM 3 orang itu belum fix, tapi bahkan terlanjur sudah keluar kemana-mana dan teman-teman taunya hanya 3 orang atlet. Dan itu secara resminya seharusnya memang tidak bisa dipertandingkan, karena hanya 3 orang. Perolehan medali juga tidak akan dihitung. Event di pertandingan pun perolehan medali nggak dihitung. Jadi cuma kayak tanding capek-capek. Jadi bukan dia dapat medali terus ditarik, nggak ada, nanti nggak ada pengalungan medali, nggak ada bendera yang menang, seremoninya nggak ada. Betul, karena memang tidak dihitung sebagai perolehan medali. Ya berarti capek-capek latihan atlet pun lebih kasihan sebenarnya ya kalau kayak gitu nggak sih Kak? Ya, yang nggak tahu itu kan tergantung lah, kita nggak tahu lah. Pokoknya itu seperti itu gitu loh. Nah, tapi mungkin terus berkembang. Nah, makanya jadi ada penambahan 1 tuh, jadi 4 orang. Nah, mungkin yang lebih enaknya mungkin kita coba sebelum kita lihat bahas Bayunya, kan kemarin kita juga ternyata udah ada klarifikasi dari Mas Indro. Mas Indro kan head coach. Sebelumnya ini kita lihat dulu nih Kak. Iya, klarifikasinya dari Mas Indro. Kita nggak apa, kita lihat dulu. Klarifikasi Mas Indro biar mungkin ntar kita coba jelaskan gitu loh. Maksud yang lebih detailnya seperti apa. Mungkin coba dari Mas Indro itu pelatih kepala dari tim Indonesia. Tim Indonesia, pelatih Indonesia, pelatih kepalanya Mas Indro. Kita dengerin sama-sama dulu ya. Dengan wartawan pikiran rakyat kayaknya ya. Di telepon. via telepon. Kamboja ini kan bisa mempertandingkan pencaksilat karena juga sebenarnya lobby kita supaya pencaksilat dipertandingkan karena di Kamboja sendiri kan pencaksilat kan belum ada kan, artinya belum begitu aktif gitu kan. Belum begitu populer apa ya kalau tersebut? Iya, makanya kemarin 5 bulan kita itu bantu tim pencaksilat Kamboja latihan di Indonesia, pelatihnya di Indonesia hanya karena supaya pertandingan pencaksilat itu dilaksanakan di Kamboja kan gitu. Kamboja sebagai tuan rumah itu kalau dia mempertandingkan campur bela diri, kalau tidak ada potensi peluang medali emas kan juga pasti juga tidak akan mau kan gitu kan. Kalau campur yang lain kan menjanjikan, dia mempertahankan cabang olahraga, dia menjanjikan. Kalau kita nggak menjanjikan, karena dinamika yang kemarin ya dengan kejadian ini pilihannya kelas itu tidak dipertandingkan atau Malaysia, Singapura, Indonesia tetap bertanding tapi untuk fokus di perunggu dan perak itu aja Mas. Semuanya sepakat ya sudah. Karena yang menang Bali ya Bali sampai di perak dan yang menang Singapura juga sampai di situ gitu kan. Jadi untuk pertandingan selanjutnya ya memang sudah disepakati seperti itu. Oke, berarti Pak kalau misalnya yang bertebaran di apa namanya perbincangan di jagat maya Pak disebutkan bahwa ada diduga dipaksa untuk WO Pak Bayu Lesmana. Enggak seperti itu karena kan yang menyebarkan juga nggak ngerti, orangnya juga nggak di Bayinya sendiri juga kita kasih pengertian ya. Bayu kelasnya tidak dipertandingkan atau tetap dipertandingkan tapi dengan konsekuensi pertandingan semua negara gitu kan. Merahnya demi menyelamatkan semua gitu kan. Kan Kamboja juga nggak ada yang menang sama sekali kan gitu kan. Jadi kesepakatan semuanya kan gitu kan. Oh berarti konfirmasi Pak, penegasan saja berarti tidak ada dugaan yang bertebaran itu ancaman Pak, yang disebutkan ancaman. Enggak ada. Anaknya juga merasa saya kan hanya ini Mas, hanya melaporkan bahwa saya tidak main, tapi itu kan udah kesepakatan juga, Bayi juga bisa menerima. Karena kalau kemarin kita tidak bisa menerima ya pilihannya tidak dipertandingkan seperti itu kan gitu. Oke, nah itu tadi kita udah dengar ya dari Mas Indro ya. Ada beberapa poin yang saya simpulin dulu kayak beberapa kata-kata yang agak ini saya. Pertama lobby. Oke. Lobby. Ini kita mulai dari lobby nih. Maksudnya nih
Mungkin bisa nggak kalau dijelasin? Mungkin karena kita kebetulan juga waktu itu ikut di yang SEA Games yang Hanoi. Jadi memang di Hanoi Vietnam ya. Itu pada saat itu keputusannya memang masih saat itu tidak dipertandingkan pencak silat di SEA Games Kamboja. Seperti tadi bilang Mas Indro bilang, kita melobi biar tetap dipertandingkan. Karena dasarnya sebenarnya Kamboja belum ada atlet dari cabur pencak silat. Makanya sampai tadi Mas Indro bilang kita bantu atlet pencak silat dari Kamboja latihan di Indonesia sampai 5 bulan tadi katanya kan, gitu biar bisa meningkatkan performa segala macam. Namanya kalau saya juga sebagai orang Kamboja nih, ibaratnya nih ya, apa presiden apa gimana, ya ngapain nih pertandingan orang gue nggak punya atletnya. Awalnya seperti itu pasti ya itu. Makanya tapi setelah berhasil dilobi dari Pak Prabowo juga kayaknya, Pak Prabowo ya benar, untuk melobi gitu kan. Waktu itu kayaknya lobby di pas SEA Games Hanoi itu, kita dengarnya juga konfirmasi setelah SEA Games Hanoi. Nah itu akhirnya dipertandingkan kayak gitu. Nah tapi tadi dengan syarat mengirimkan atlet dari Kamboja. Ya dibantu kita. Ada banyak. Salah satunya itu pokoknya kita nggak tahu ya detailnya. Mungkin tapi pokoknya kita bantu atlet mereka latihan. Salah satunya itu. Dan difasilitasin di Padepokan Pencak Silat. Mungkin teman-teman di Jakarta suka beberapa kali ngeliat tuh atlet-atlet Kamboja cabur silatnya ya. Iya, cabur silatnya latihan di Padepokan. Pasti teman-teman pernah lihat deh. Ya, termasuk juga mungkin kemarin sebenarnya hostnya itu sebenarnya jadi Indonesia. Bukan Kamboja gitu. Karena karena memang ya itu, jadi keterbatasan. Mereka juga tidak ada yang mengerti silat di sana. Betul. Jadi tidak bisa menyelenggarakan sebuah kejuaraan silat gitu loh. Jadi makanya itu dari Indonesia gitu loh yang menyelenggarakannya juga gitu loh, termasuk karena memang Indonesia sudah beberapa kali dan tim kita pun sudah beberapa kali dipercaya untuk nge-host sebuah kejuaraan atau sebuah event. Maksudnya jadi makanya panitianya itu sebenarnya ya dari Indonesia juga gitu loh. Ada panitia dari Kamboja tapi sebetulnya ya yang mengerti petugas lapangan aja. Mungkin dari Kambojanya hanya petugas lapangan ada, tapi ya pokoknya intinya ya sebetulnya ya Indonesia sebagai host juga di situ. Nah, itu di situ itu pertama lobby ya. Terus kemudian yang dipaksa. Nah, kan tadi Mas Indro juga udah ngomong. Sebelumnya medali dulu, masalah medali. Ya hanya di perak dan perunggu. Sebelah kan tadi kan 3. Ya. Tidak bisa dipertandingkan kan tadi kan? 3. Opsinya kalau 3 orang itu dipertandingkan. Makanya ada penambahan 1 akhirnya. Dari Malaysia. Nah, jadi 4 orang. Nah, jadi kan memenuhi syarat dari si Indonesia tadi ini untuk bisa sebagai perhitungan medali. 4 orang. Nah, terus tapi kan kocok ulang, diundi ulang. Karena masuk kalau tiba-tiba itu nggak adil dong, betul kan? Ada pengundian diundi ulang, jadinya, nah itu tadi dan dari Mas Indro juga udah ngomong, negara lain fokus di perunggu dan perak, gitu kan? Jadi diundi ulang dan hasil undiannya itu Indonesia ketemu Singapura di semifinal, Malaysia ketemu Kamboja di semifinal. Gitu. Mungkin makanya tadi di awal ya itu tadi udah ada statement dari Mas Indro juga kan gitu loh. Jadi ya fokusnya di perunggu dan perak. Mungkin makanya akhirnya atlet Malaysia juga mengundurkan diri ketika bertemu dengan Kamboja. Mungkin nggak sih berat itu badan nggak? Ya pokoknya itu. Karena emang under 45 ini susah banget loh Kak. Ya pokoknya itu. Di bawahnya kelas A kan berarti kan? Benar, kelas A itu 45 45 sampai 50. Berarti under 45 itu berat badannya harus di bawah 45. Ya paling mentok-mentok 44,9 sekian ya. Berarti kemungkinan aja atlet itu harus rata-rata ya beratnya biar aman. 42, 43 gitu ya. Ya itu nggak tahu. Ya kalau menurut saya sih. Nah kemarin juga kan sebenarnya terkait penambahan ini juga kan ada kita sempat lihat di semifinal kan sebenarnya ada jadwal hari keempat ya, hari keempat yang pas semifinal pada main ya. Semifinal Bayu lawan Singapura. Tapi itu kan nggak jadi, kan saya pada terakhir tapi nggak jadi. Karena keputusannya jadi 4 itu kayaknya baru di hari hari keempat deh kayaknya. Hari keempat itu ya, ternyata ya. Baru dapat konfirmasi lah, nggak tahu gimana. Baru dapat konfirmasi di hari keempat itu, makanya jadi Bayu belum sempat timbang badan. Karena peraturan baru harus timbang badan di pagi hari. Ya gitu. Si Bayu dan si Singapura kemungkinan dua-duanya Singapura udah timbang karena kan dia lawan Kamboja seharusnya. Oh benar. Gitu. Tapi si Bayu belum ada timbang badan. Makanya tidak jadi dipertandingkan. Dipertandingannya esok hari. Di hari kelima. Final di hari kelima. Itu baru di partai pertama dipertandingkan Bayu Lesmana dengan Singapura.
pasti di semifinal. Semifinal. Tapi kalau Kamboja sama Malaysia ya kira udah gitu kan nah. Nah terus ketika bertanding tadi kan dan dimenangkan oleh Bayu kan di semifinal. Semifinal. Ya, saya Bayu, pasti teman-teman juga nonton. Ya, Bayu seharusnya melaju Bayu melaju ke final gitu dijadwalnya di siang hari di hari kelima. Gitu kan dan ternyata di sini nih ketika ada daftar Bayu nih. Di sini nih kita lihat ya. Coba kita lihat dulu dikit ya. Di sini nih harusnya partai final ya. Partai final. Memang ada partai final. Itu memang ada di jadwal juga resmi sudah ada bahwa partai final bahwa Bayu Lesmana karena menang di semifinal lanjut ke final gitu kan. Nah, di sini kalau kita cepetin dikit mungkin dipercepat ya, langsung ke keputusan menang kali ya. Wasit juri udah pada mulai masuk. Oh ini mungkin ya tadi. Ini Nah ini ya. mungkin yang si Kambojanya. Nah, ini udah dijadwal di hari sebelumnya dia menang by WO ya. Dari pesilat Malaysia gitu kan. Terus dilanjut ke keputusan menang aja. Ini sudah naik pesilat Kambojanya, tapi Bayunya sepertinya tidak naik. Nggak sudutnya ya. Bayu tidak sudut, terlihat di sini, hanya sendiri. Langsung diputuskan. Gitu kan. Sudut merah dari Kamboja. Sudut merah dari Kamboja. Di sini dia keputusannya dimenangkan. Kita lihat ya. Tadi kan udah dijelasin juga di video sebelumnya. Nah, jadi kemenangan walkout gitu. Jadi Ya. nah ini Winner by walkout. Winner by walkout. WO. Jadi memang Bayu tidak naik. Nah, tadi kan udah dengar kita sendiri dari Mas Indro gitu kan. Fokusnya itu bukan jadi negara lain hanya fokus di perunggu dan perak. Jadi kalau kita dengar dari situ juga clear bahwa sebenarnya tidak ada Bayu pemaksaan Bayu untuk mundur di final. Betul. Katanya bahwa udah ada kesepakatan bersama bahwa memang fokusnya hanya di perunggu dan perak. Gitu makanya kejadiannya seperti itu gitu loh. Jadi ya ini nih baru dapat konfirmasi nih karena emang ada di venue kan. Betul. Dan ini ya mungkin ya solusi yang terbaik yang bisa diberikan mungkin buat semuanya. Mudah-mudahan tidak ya mungkin ada merasa dirugikan betul, gitu Pak. tapi kita berusaha mudah-mudahan tidak mengurangi esensi dari silat. Ya betul, tapi ya itu mudah-mudahan ya ini keputusan yang terbaik yang bisa diberikan atau karena tadi kan opsinya udah dibilang atau tidak dimainkan sama sekali gitu kan. Nah tapi ini dan ya mudah-mudahan atletnya bisa tetap sama-sama, jangan nyalain atletnya juga gitu kan, jangan tahu gitu kan, mereka hanya tahunya bertanding gitu kan, berlatih dan bertanding gitu kan. Dan ini memang ya yang nggak bisa kita hindarkan juga sebenarnya hal-hal seperti ini dalam sebuah penyelenggaraan kejuaraan gitu loh. Banyak gitu loh yang kita memang tidak bisa ngelihat dari satu sisi doang gitu loh. Kita banyak sisi yang harus kita lihat. Betul. Jadi betul, memang nggak cuma sekedar oke, dia udah menang seharusnya bertanding itu komentar-komentar orang-orang yang kurang ya mohon maaf ya itu netizen kurang paham sepertinya. Itu kita harus lihat dari banyak sisi dari gitu. sisi mananya memang dan seharusnya memang tidak merugikan atlet ya kita harapan kita juga yang terbaik seperti itu gitu. Tidak merugikan atlet tapi juga semua pihak bisa sama-sama menjalankan dengan baik kejuaraannya. Cuman ya ternyata hasil keputusannya seperti itu. Tadi dapat konfirmasi juga dari Mas Indro ya seperti itu. Nah kita nggak tahu yang beredar kenapa sampai ada yang bilang beredar bahwa Bayu dipaksa walkout gitu loh. Jujur kayak ini di Indonesia sendiri ya viral banget sampai ke akun-akun gosip silat tumbenan banget gitu kan. Itu gitu kan. Ya takutnya ya makin karena kan akun gosip itu bukan hanya orang silat kan, banyak banget yang bener-bener nggak ngerti, bahkan bukan cuma di akun tersebut, akun-akun lain yang bukan silat pun nge-repost, nge-react, betul. Yang dilihatnya karena kan cuma hasil yang di pertandingan. Betul, nggak tahu tidak melihat dari technical meeting seperti apa, di peraturannya seperti apa gitu. Nah, itu yang banyak makanya di video kali ini akhirnya dibahas. Nah, mungkin kita coba lebih kasih pengertian gitu loh. Jadi buat teman-teman kalau emang ada yang masih punya berpikir seperti itu, mungkin video ini bisa di-share ke teman-teman yang lain yang kurang paham di silat gitu, di cabur-cabur yang lain gitu. Jadi
Ya, mudah-mudahan. Dan kita sama-sama berdoa mudah-mudahan ini keputusan yang terbaik buat semuanya, buat atlet, buat segala macam, buat hostnya, buat penyelenggara atau apa, mudah-mudahan ini keputusan yang terbaik yang memang sudah diputuskan seperti itu gitu loh. Jadi hasil akhirnya Bayu harus di medali perak dan Kamboja di medali emas dan perunggunya di Singapura dan Malaysia yang mendapat perunggu. Untuk itu untuk 4 orang atlet di kelas under 45 putra Gitu. Mungkin ya mudah-mudahan mendapat pencerahan gitu loh teman-teman. Siap. Ya, kita berusaha kita berusaha sama-sama lah meresapi ini gitu loh. Memang ya ini dinamika gitu loh yang tidak bisa kita hindarkan lah betul. Kejadian ini gitu. Ya, jadi teman-teman mungkin itu aja pembahasan kita kali ini, pembicaraan kali ini terkait mudah-mudahan ya. Ini terkait Bayu di video kali ini. Masih ada beberapa lagi yang mungkin bisa kita bahas juga seperti ini. Dan mudah-mudahan obrolan kita kali ini bisa memberi sebuah pencerahan tadi seperti kata Kak Alpon dan ya bermanfaat buat semua dan mengedukasi lagi teman-teman. Intinya itu adalah edukasi. Biar teman-teman paham apa yang terjadi dan sebenarnya terjadi. Ya, sekian mungkin dari saya. Kak Alpon, ada lagi yang mau disampaikan? Udah cukup. Ya. Cukup. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian.